Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Mari TV di mana saja berada, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengikuti pengajian kitab Safinatul Najah. Maka oleh karena itu mari kita awali dengan kita membaca basmalah. Semoga pengajian kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada kalimat wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa bihi, dan dengan Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umurid dunya waddin, atas segala urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, bahwa sesungguhnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal, atas segala urusan yang kita hadapi, yang kita rasakan di dalam kehidupan di dunia ini maupun nanti di akhirat. Sebagaimana doa yang seringkali kita panjatkan setiap kali kita sholat 5 waktu. Kita dianjurkan, diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Di sana ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wabihi nasta'in, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Di sini kalimatnya wabihi nasta'in, fataqdimul jar wal majrur li ifadatil ikhtisas, mendahulukan jar dan majrur. Wabihi, di situ kalimat jar majrur. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Dengan kalimat ini ada makna khusus bahwa hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ada umurid dunia waddin, atas segala urusan-urusan dunia waddin, dan urusan-urusan akhirat. Bahwa yang namanya hidup ini pasti kita akan mengalami problem, permasalahan, ya, baik pribadi, keluarga, masyarakat, siapapun dia pasti akan menghadapi persoalan-persoalan hidup, ya, pasti. Dan lagi-lagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak tauhid kita, ya. Apakah kita mau memohon pertolongan sama Allah atau kita memohon pertolongan kepada yang lainnya?
Karena seringkali kita mengandalkan, bersangkut dan menyangkutkan persoalan kita dan mengandalkan itu semuanya kepada orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita. Tapi pada hakikatnya siap-siaplah kita akan kecewa, karena selama kita memohon pertolongan kepada makhluk, lagi-lagi makhluk adalah manusia yang biasa, yang bisa saja membuat kita kecewa, membuat kita lupa diri. Tapi kalau kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan mengabulkan segala permohonan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, jawab fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Bal huwa aqrabu min habbil warid, bahkan dia lebih dekat dari urat nadi kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Maka oleh karena itu janganlah kita pernah berputus asa atas rahmat dan pertolongan Allah. Wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tertutup mata hatinya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Itu baru persoalan dunia yang sifatnya sementara. Maka kita juga harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala waddin, urusan-urusan akhirat yang begitu amat sangat dahsyat nanti di yaumil qiyamah. Ya. Di antaranya apa? Urusan hisab, urusan padang mahsyar, yang itu amat sangat luar biasa. Nanti kita tidak tahu bagaimana keadaan dan kondisi kita nanti di yaumil qiyamah. Sampai setiap kali kita membaca surat Al-Ghasyiyah, fayuhasabu hisaban yasira, maka kita dianjurkan membaca Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah hisab kami dengan hisab yang mudah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan bacaan kita selanjutnya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa sallallahu, dan semoga Allah menambahkan rahmat, wasallama, dan keselamatan, ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi, wa alihi, dan keluarganya para nabi dan keluarganya nabi, wa sahbihi, dan sahabat nabi, ajma'in, semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Setelah kita mengucapkan basmalah dan hamdalah, kemudian dilanjutkan membaca sholawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna, ya. Tapi kita pun dianjurkan membaca sholawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah sendiri mencontohkan
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna, mereka senantiasa bersolawat, alan nabi, atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencontohkan, dan para malaikat-malaikat Allah mencontohkan bahwa mereka semuanya bersolawat kepada nabi. Maka kemudian Allah menganjurkan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dengan solawat yang sesungguhnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sedikit penjelasan tentang kata Muhammad. Wa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nama Muhammad adalah paling utama-utamanya nama. Wal musamma lahu bidzalika jadduhu Abdul Muttalib fi sabi'i wiladatihi li mauti abihi qablaha. Ada yang mengatakan bahwa yang menamakan Nabi kita Muhammad adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah sudah lahir ke alam dunia ini, faqila lahu lima sammaituhu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumika. Kenapa sampai kakeknya menamakan dengan nama Muhammad, tidak dengan nama ayah-ayah mereka dan juga kaum-kaum mereka? Karena memang tradisi dan budaya orang-orang Arab saat itu, dia akan memberikan nama dengan nama kakek-kakeknya, nama dengan diberi gelar kaumnya, bangsanya. Tapi saat itu Nabi kita Muhammad cukup diberi nama oleh kakeknya dengan nama Muhammad. Faqala rajautu ayyahmada fis sama wal ard wa qad haqqaqallahu raja'ahu. Harapan dari kakeknya bahwa dengan diberi nama Muhammad, ayyahmada fis sama'i wal ard, seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi ini memujinya. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, dan sungguh Allah telah mengabulkan harapan-harapan dari kakeknya dengan memberi nama Muhammad. Dan ini sebuah kenyataan bahwa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dipuji dan disebut oleh seluruh makhluk alam yang ada di muka bumi ini, baik di langit, di bumi, semuanya hampir setiap detik, setiap saat menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu ya Muhammad dzikraka, penyebutan. Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwa hampir setiap saat, setiap detik ada orang yang berkumandang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu terus disebut oleh para muazzin
di alam dunia ini. Maka inilah harapan kakeknya, menamakan Nabi kita Muhammad dengan kata Muhammad. Asallahu ayyahmada fil ardi wa fis sama. Semoga orang memuji dan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau ada orang bersolawat, pasti dia akan memuji nama Nabi kita Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Toha, ala Yasin, nama lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali sholawat yang intinya adalah mengucapkan semoga Allah senantiasa menambahkan rahmat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terpuji, ataupun Nabi kita Muhammad membutuhkan sholawat dari kita. Tapi oleh para ulama, tahsilul hasil, kita akan memperoleh dari apa yang kita lakukan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sudah penuh sholawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti diibaratkan ya, gelas yang sudah penuh dengan air, itulah rahmat yang sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sholawat itu tumpah, air itu tumpah karena saking penuhnya. Maka tumpahan itu, sholawat itu akan kembali kepada diri kita yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kita bersolawat, baginda Rasul bersabda dalam hadisnya, man shalla alayya sallallahu lahu biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Rasulullah pun akan bersolawat kepada dirinya 10 kali. Kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad 1 kali, maka Rasulullah akan menyebut nama Nabi, menyebut nama kita 10 kali. Semakin banyak kita bersolawat, maka akan semakin sering juga Rasulullah akan menyebut nama kita. Maka alangkah beruntungnya kalau kita sering-sering bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam satu hadisnya ya, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Maka sering-sering kita bersolawat di jalan, di mobil, di motor, di mana saja, bahkan dalam kita mengerjakan segala apapun. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan solawat itu Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga segala urusan-urusan yang kita hadapi akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatamin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi, bahwa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah rasul, dan itu semua sudah disepakati. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarganya nabi. Siapa yang disebut keluarga nabi? Wa hum jami'u ummatil ijabah li khabari ali Muhammad kullu taqiyin.
mereka adalah yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau berbicara keluarga, ya, ada dari sisi dalam hal zakat, siapa keluarga Nabi? Hum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Mereka adalah yang keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itulah yang disebut dengan keluarga. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi, ya. Mereka-mereka yang telah berjumpa, yang pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengikuti risalah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajma'in, semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim. Ini juga kalimat thayyibah, ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang disebut dengan kalimat hauqalah, ya. Di dalam satu riwayat ada cerita, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, ya, ketika di langit kelima, ya, Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di depan pintu surga, ya. Ketika itu Nabi Ibrahim di atas kursi yang terbuat dari intan, ya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mur ummataka faltukfir min gharasil jannah fa inna ardaha thayyibatun wasi'atun. Wahai Muhammad, perbanyaklah tanaman-tanaman di surga, karena sungguhnya bumi di surga itu bagus, luas. Kemudian Nabi menjawab, bertanya lagi, wa ma gharasul jannah, apa sih tanaman surga? Faqala la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tanaman surga itu kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu saja mungkin pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan, ya, sebagai muqaddimah, dan insyaallah di episode yang akan datang kita akan masuki fasal yang pertama, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.